Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Gunawan dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jamur atau fungi, ya, di mana kita akan membahas mengenai pengelompokan atau klasifikasi jamur atau fungi ini. Klasifikasi jamur atau fungi ini dikelompokkan berdasarkan cara perkembangbiakan secara generatif atau secara seksual, di mana diklasifikasikan menjadi 4 kelompok atau 4 divisi. Yang pertama ada Ascomycotina, yang kedua ada Zygomycotina, yang ketiga ada Basidiomycotina, dan yang keempat ada Deuteromycotina. Baiklah, kita akan bahas satu persatu dari 4 kelompok atau divisi jamur ini. Kelompok jamur yang pertama ada dari kelompok jamur Ascomycotina. Nah, ini contoh gambarnya. Ciri-ciri dari jamur Ascomycotina ini yang pertama memiliki hifa bersekat dan berinti banyak. Terus struktur tubuhnya ada yang uniseluler, contohnya pada Saccharomyces, ada yang bersel banyak dan membentuk miselium ashoenositik, contohnya Penicillium. Tetapi ada pula Ascomycotina yang bersel banyak dan membentuk badan buah atau contohnya pada Nectria. Cara hidupnya ada yang saprofit dan ada yang parasit. Terus menghasilkan spora dalam askus atau askospora. Setiap askus mengandung 8 spora. Askus-askus ini berkumpul membentuk badan yang disebut askokaf. Nah, askus ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya ada askus tanpa askokaf. Jadi jamur yang tergolong kelompok ini tidak memiliki askokaf dan biasanya merupakan jamur uniseluler. Sel jamur bersel tunggal ini berfungsi sebagai askus. Nukleusnya yang diploid membelah secara meiosis membentuk 4 sel askospora yang haploid. Contoh jamur yang askusnya tanpa askokaf yaitu Saccharomyces dan Candida. Yang kedua ada askus dengan askokap berbentuk bola atau nama lainnya Cleistotecium. Contohnya pada Penicillium, dan ada juga jamur yang askus dengan askokap berbentuk botol berleher dan mempunyai osteolum yaitu lubang untuk melepas askus dan askospora. Badan buah seperti ini disebut dengan Perithecium. Contohnya pada Neurospora crassa. Dan yang terakhir ada askus dengan askokap berbentuk mangkuk atau cawan atau disebut juga apotesium, contohnya pada Ascobolus. Dan ini bisa kalian lihat gambar-gambar dari bentuk-bentuk askus, ya. Ada yang askus bentuknya Cleistotecium, ada apotesium, dan ada Perithecium. Itu untuk ciri-cirinya. Selanjutnya untuk reproduksi Ascomycotina, ini ada reproduksi secara aseksual, di mana Ascomycotina yang multiseluler dilakukan dengan fragmentasi miselium dan pembentukan konidia. Sedangkan untuk reproduksi aseksual pada Ascomycotina uniseluler dengan pembentukan tunas. Untuk reproduksi seksualnya, Ascomycotina uniseluler terjadi dengan cara konjugasi, sedangkan reproduksi seksualnya yang multiseluler ini dilakukan dengan cara di sini dengan cara, nah ini bisa terlihat di sini ya. Di sini untuk reproduksi secara seksualnya ini ada yang namanya plasmogami, di mana ada hifa yang positif dengan hifa yang negatif. Nah, hifa yang positif dengan hifa yang negatif terjadi plasmogami, terus karyogami, terjadi meiosis, lalu tumbuhlah jamur-jamur anakan yang terlihat seperti pada gambar, ya. Jadi dengan conidium. Oke, terus untuk contoh Ascomycotina dan peranannya, contoh Ascomycotina salah satunya adalah jamur Saccharomyces. Ini disebut juga sel kamir ya atau ragi. Saccharomyces ini merupakan mikroorganisme uniseluler dan tidak mempunyai badan buah. Saccharomyces dapat melakukan fermentasi yang dimanfaatkan dalam pembuatan tape, roti, dan anggur. Reaksi fermentasinya sebagai berikut. Ya, ini untuk reaksi dari jamur Saccharomyces, ya, yang mengubah glukosa atau gula C6H12O6 dirubah menjadi alkohol 2C2H5OH dan 2CO2.
karbon dioksida plus energi. Jadi selama proses fermentasi, jamur Saccharomyces ini mengubah gula atau glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah yang mengakibatkan adonan roti mengembang, tidak bantet gitu ya. Untuk beberapa jenis Saccharomyces itu ada manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae, ini berguna dalam pembuatan tape dan roti. Terus ada Saccharomyces tuak, ya, memfermentasikan air nira menjadi tuak. Terus ada Saccharomyces ellipsoides, ini memfermentasikan buah anggur menjadi wine. Untuk divisi selanjutnya ada kelompok jamur dari Zygomycotina. Ciri-ciri jamur Zygomycotina ini pertama hidup di tempat-tempat lembab, terus yang kedua membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora, mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat atau seneositik dengan inisial tersusun dari zat kitin. Ada 3 tipe hifa di jamur Zygomycotina. Yang pertama ada stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua kumpulan sporangium. Yang kedua ada rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Yang ketiga ada sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globuler berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Terus umumnya mempunyai rhizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Untuk reproduksinya secara aseksual itu dengan menggunakan spora vegetatif. Kalau untuk reproduksi seksual itu dengan hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan, nanti hifa-hifa tersebut akan membentuk cabang hifa atau gametangium. Bisa terlihat pada gambar. Ya, hampir sama dengan reproduksi dengan pada Ascomycotina. Untuk contoh Zygomycotina sendiri ini ada Rhizopus ya. Jadi Rhizopus ini mampu memecah amilum menjadi dextrosa, protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Ada beberapa jenis Rhizopus. Yang pertama ada Rhizopus stolonifer, ini merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi. Ada juga Rhizopus oleogosporus dan Rhizopus oryzae, ini merupakan jamur yang digunakan untuk pembuatan tempe. Terus ada Rhizopus nigrican, ini mampu menghasilkan asam fumarat dan biasa tumbuh pada tomat. Terus ada juga jamur mucor mucedo, ini banyak ditemukan pada kotoran ternak. Terus ada mucor himalis, ini berperan dalam fermentasi susu kedelai. Ada pilobolus, ini hidup pada kotoran hewan yang telah terdekomposisi ya. Terus ada juga jamur Beauveria bassiana, ini dimanfaatkan sebagai pengendali hama alami. Dan ada juga Metarhizium anisopliae, ini berperan dalam mengendalikan kumbang kolorada. Nah, itu merupakan contoh dari kelompok jamur Zygomycotina.